Halo foodies, selamat datang di Foodcast. Perkenalkan aku Fabio. Aku Geraldine dan kita berdua merupakan host dari Foodcast. Nah, mungkin teman-teman pada bingung nih, Foodcast itu sebenarnya apa sih, kayak podcast apa? Oke, jadi Foodcast itu adalah podcast di bawah Himpunan Mahasiswa Peduli Pangan Indonesia Universitas Pelita Harapan. Tujuan kita itu untuk mengedukasi dan share awareness tentang pangan dan teknologi pangan. Sebelumnya kita juga udah sempat bagian form berisi survei dan kita tuh mau lihat seberapa aware sih masyarakat itu tentang food tech sendiri. Makanya itu, episode pertama ini berjudul Breaking Myths and Facts of Food Technology and Nutrition. Oke nih, kalau gitu kita langsung mulai aja. Sebenarnya food tech itu apa sih, food technology sendiri? Nah, sebenarnya food technology itu adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana mengolah, mengawetkan, mengemas, dan juga menjamin keamanan serta kualitas pangan dari bahan mentah sampai siap dikonsumsi oleh konsumen. Teman-teman foodies pada bingung nih, kan udah ada food science nih. Beda sama food technology itu sebenarnya apa sih? Oh iya, sering sih. Pas masuk food tech itu kayak banyak sih yang nanya kayak, jadi food tech itu belajarnya apa? Food science itu apa sebenarnya? Nah, kita jelasin dulu sedikit. Perbedaan antara food technology dan food science di sini itu lebih ke fokusnya. Kayak kalau food science itu lebih nekenin pada pemahaman ilmu dasar kayak perubahan kimia, fisik, dan biologis pada pangan. Kalau food technology sendiri itu fokus ke penerapan ilmu dalam skala industri untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan efisien. Oke, jadi sebenarnya aplikasi-aplikasi food tech itu sebenarnya udah ada di industri pangan udah dari lama kali ya. Bener. Jadi food tech sendiri itu kayak ya aplikasi untuk produksi pangannya ya secara industri. Nah, terus juga mungkin teman-teman foodies ke supermarket atau mungkin ke pasar gitu, mungkin beli barang dan nggak nyadar kalau itu tuh udah ada aplikasi food tech sendiri. Bener banget. Kalau gitu boleh kali contohnya ya? Ya, nah mungkin contoh paling umum itu pasteurisasi. Mungkin teman-teman foodies juga suka minum susu, dan susunya itu mungkin kalau beli di supermarket ada yang susu yang di kulkas sama susu yang nggak di kulkas. Nah, itu sebenarnya bedanya apa sih? Sebenarnya itu dalam proses pasteurisasi atau sterilisasinya untuk membunuh para mikrobanya kali ya. Nah, dan pasteurisasi itu sebenarnya proses di mana susu tuh dapat lebih lama untuk di shelf life-nya gitu. Dan untuk sterilisasi sebenarnya prosesnya mirip, tapi lebih intens dan mungkin rasa pada susunya juga berubah gitu. Oh iya? Iya. Terus juga pasteurisasi bukan hanya ke susu doang nih, kan pasteurisasi kan metodenya kan. Nah, pasteurisasi mungkin dalam jus juga bisa jus kotakan atau mungkin dalam minuman yang mungkin butuh untuk pasteurisasi gitu. Jadi pasteurisasi lebih ke minuman ya biasanya ya? Nah, terus selain itu aplikasi-aplikasi food tech juga ada fermentasi. Ini tuh mungkin common banget sehari-hari makan yogurt atau mungkin makan yang produk-produk yang fermentasi ataupun pengeringan untuk misalkan produce kopi bubuk ataupun susu bubuk gitu. Ada juga beberapa contoh yang paling umum ya, yang kita biasa lakuin juga sehari-hari kayak pembekuan. Ya kan biasa kita kayak kalau misal beli pangan gitu, barang raw material, biasa kita store-nya di freezer. Nah, itu udah termasuk aplikasi dari food tech. Itu juga untuk mempertahankan shelf life-nya. Nah, terus ada juga pengemasan modern sekarang kayak mungkin orang-orang kurang sadar ya, tapi kayak sebenarnya kita tuh juga belajar mengenai pengemasan, gimana satu produk itu harus dikemasnya gimana gitu. Terus ada juga fortifikasi. Fortifikasi itu juga lumayan jarang ya kayaknya, tapi itu sering banget di produk-produk kayak susu. Itu tuh penambahan vitamin atau penambahan nutrisi-nutrisi lainnya yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia, tapi mungkin kurang gitu, kurang dapat intake-nya. Jadi ditambahin di suatu produk pangan. Nah, kalau gitu sekarang kan tadi food tech aplikasi itu lebih ke makanan doang ya? Iya. Nah, terus sekarang banyak banget yang ngira itu food tech tuh cuma masak-masak. Nah, Rudy, sebenarnya ini tuh miskonsepsi yang sangat amat sering aku dengar sendiri, dan aku pun juga pas masuk food tech, aku juga kira tuh food tech tentang masak-masak doang. Kayak hampir semua kelas kita tuh ngira kayak, ih seru nih food tech masak-masak ya. Tapi padahal pas masuk tuh kita tertampar lah dengan kalkulus, dengan fisika. Apalagi kita kan kalau di universitas kita dalam bidang, bukan dalam bidang sih, dalam fakultasnya sains dan teknologi nih, yang dimana tuh kayak engineering and maths tuh lumayan kuat gitu. Ternyata kita anak teknik ya. Iya, ternyata gitu. Dan juga mungkin aplikasi-aplikasi food tech yang aku juga barusan sebut itu tuh
mungkin kelihatan simple kayak mungkin pasteurisasi, fermentasi. Terus yang Adin juga ngomong kayak pembekuan, kultivasi. Mungkin kayak itu kan bukannya nambah-nambahin doang, tapi ternyata itu ada satuan operasinya sendiri gitu. Nah, karena dengan itu mungkin teman-teman foodies mikir nih, lah terus belajarnya apa gitu di food technology? Nah, di food technology sendiri itu kita belajar tentunya tadi yang udah kita jelasin, dan kita pastinya juga ngolah pangan, ya masak-masak ada tetap. Jadi kita juga tetap mengubah bahan mentah jadi makanan yang siap dimakan gitu. Dan selain itu kan bisa dibilang food processing kan ya, untuk membuat makanan atau inovasi makan kan. Tapi ternyata kita juga ada yang lumayan salah satu paling crucial and lumayan penting, yaitu quality control and quality assurance. Ini tuh apa sih? Jadi tuh contoh misalnya ada produk, ada brand A lah bisa dibilang. Ini aku nggak sebut brand ya. Mungkin ada brand A, dia mengeluarkan satu produk, dan satu produk ini itu dijual di satu Indonesia gitu. Misalkan ada di Jawa, ada di ini, dan lain-lain. Kan rasanya harus sama kan ya? Nah, itu rasanya untuk sama itu gimana sih? Itu melalui quality control and quality assurance. Jadi itu proses untuk mengecek dan memastikan makanan punya kualitas yang konsisten, rasanya sama, dan tidak cacat sebelum dijual. Berarti sama juga ya, kayak di restoran-restoran gitu, kalau misalnya ada cabang-cabang, berarti ada QC-nya. Terus kalau misalkan rasanya beda gimana, Kak? Wah, berarti kurang isinya, berarti harus bener ya. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Kita juga belajar mengenai food safety, yang dimana ini berkaitan banget sama mikroba ya. Jadi food safety itu apa? Food safety itu upaya untuk memastikan makanan aman dikonsumsi dengan mengendalikan kuman dan bakteri berbahaya. Nah, ini tuh melalui sistem apa? Sistem pencegahannya tuh kayak HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points, yang dimana sistem ini tuh menjaga makanan agar tetap aman dengan cara mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya sejak awal proses produksi, bukan nunggu sampai masalah terjadi. Jadi ini lebih ke mencegah. Jadi sebenarnya selain kita harus kontrol quality, kita juga harus kayak cek apakah itu aman buat kita konsumsi, dan bagaimana kita keep shelf life-nya atau daya simpannya tuh untuk lebih lama, dan cara keep suatu produk pangan tuh lebih aman gitu. Nah, terus ini juga salah satu yang paling menarik di food tech itu sensory evaluation. Jadi kita nguji rasa, aroma, dan tekstur sebelum dijual gitu ya makanannya. Nah, mungkin kayak ini sensory evaluation mungkin kita belum dapat mata kuliahnya ya. Tapi dari semester 1 tuh kita udah nyicip-nyicip dikit lah. Bener. Jadi kita walaupun belum masuk mata kuliahnya, tapi kayak hampir semua anak food tech itu pasti udah pernah ngerasain ya. Iya, kayak mungkin based on my experience ya, kayak cutting kita gitu, misalkan ada produk ini yang untuk skripsi gitu, mereka akan minta panelis kan ya, dan kita yang jadi panelisnya sendiri gitu. Dan mungkin untuk aku sih itu lumayan seru ya, soalnya kayak di tengah-tengah kayak wah ini apa sih, kayak fisika, kimia, biologi gitu-gitu, ada kayak motivasi lah untuk kita stay in food tech, dan kayak ternyata food tech tuh kayak gini salah satunya gitu. Dan yang paling menarik itu biasa produk-produk mereka tuh yang inovatif semua ya, kayak misalnya ada yogurt tapi bukan dari susu sapi, itu kan menarik banget ya, lucu banget gitu. Nah, dan juga selain sensory evaluation, kita juga ada shelf life study, yaitu untuk daya simpan makanan, regulasi pangan tentang BPOM, SNI, dan juga FDA untuk yang di luar negeri, dan juga product development and innovation. Oke, kalau tadi kita udah sebutin mengenai food tech-nya sendiri, kita juga udah sempat bikin session mengenai myth and facts. Jadi kita kasih beberapa pernyataan, dan kemarin udah dijawab sama teman-teman foodies mengenai ini myth or facts gitu ya. Iya. Mungkin boleh mulai dari yang pertama ya. Jadi untuk myth and fact pertama itu, makanan yang berbau dan terlihat normal aman untuk dikonsumsi. Kira-kira para foodies jawab apa nih? Nah, dari survei kemarin itu 73% itu udah benar ya jawabannya. Dan jawabannya itu mitos. Kenapa? Karena makanan yang berbau dan terlihat baik-baik saja tuh belum tentu aman loh buat dimakan. Karena menurut artikel yang kita baca juga, makanan itu bisa kelihatan sebenarnya segar dan aman, tapi sebenarnya tetap mengandung bakteri yang bahaya dan nggak kelihatan, kayak salmonella, listeria, dan E. coli. Nah,
bakteri-bakteri ini tuh disebutnya patogen, dan mereka ini nggak selalu nyebabin pembusukan yang terlihat. Dan gejala penyakit bawaan makanan mungkin baru muncul beberapa jam atau hari setelah dikonsumsi. Nah, jadi ini susah banget buat identifikasi sumber makanan yang terkontaminasi. Soalnya kan mikroba sendiri itu ada dua tipe, yaitu patogen dan mikroba perusak pangan, ya, atau namanya food spoilage microorganism. Mungkin yang bikin bau atau teksturnya aneh itu food spoilage microorganism. Jadi bisa dibilang dia makan lah, dia makan makanan kita dan menghasilkan bahan-bahan atau mungkin compound yang kurang Mengenakan. ya, mengenakan gitu. Jadi sebenarnya kayak kalau patogen itu kita sakit karena mikrobanya sendiri, tapi kalau misalnya food spoilage microorganism itu kita sakit karena produk yang dihasilkan gitu. Myth and fact. Semua kemasan plastik melepaskan bahan kimia berbahaya ke dalam makanan. Jawabannya kira-kira apa ya? Oke, jadi ini juga ternyata 38% jawabannya benar ya. Iya. Tapi cuma 38% nih. Nah, jawabannya itu sebenarnya mitos. Karena nggak semua kemasan makanan plastik itu berbahaya, foodies. Di Indonesia sendiri, plastik yang digunakan itu untuk makanan itu harus mengikuti keselamatan yang ketat yang ditetapkan oleh BPOM. Jadi cuma plastik-plastik food grade nih yang bisa dipakai buat makanan. Nah, jadi BPOM sendiri punya batasan yang jelas nih tentang berapa banyak bahan kimia yang diperbolehkan. Dan beberapa plastik yang berbahaya itu benar-benar dilarang. Oke, jadi untuk tetap aman, masyarakat itu harus menggunakan plastik dengan nomor daur ulang yang ditujukan untuk makanan, seperti PET 1 dan HDPE. Mungkin teman-teman foodies juga mungkin agak bingung kali ya, kayak oh kok ini takutnya meleleh gitu, atau mungkin udah pernah ada pengalaman gitu tentang plastik meleleh di microwave. Makanya itu penting untuk kita lihat pada tin wall-nya, pada wadahnya sendiri, apakah ada salah satu sign atau mungkin sign food grade gitu atau microwave oven safe dalam plastik sendiri. Jadi tuh nggak semua plastik itu mengeluarkan zat bahan kimia yang mungkin buruk nih untuk makanan. Makanya kita harus pilih yang food grade. Tapi ada baiknya juga kalau misal pemanasan jangan pakai plastik ya kalau bisa. Tapi sebenarnya aman-aman aja buat jadi packaging gitu. Oke, mungkin untuk selanjutnya boleh dibacain nih. Oke, yang selanjutnya semua jenis pengolahan pangan itu melibatkan penambahan pengawet. Jadi jawabannya apa nih? Adalah mitos. Nah, dan juga sama nih, 80% jawabnya benar. Nah, mungkin tujuan utama pengolahan pangan kan itu untuk menurunkan jumlah mikroba kan, untuk mikroba jahat nih, dan memperpanjang umur simpan agar makanan aman dikonsumsi. Mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan kamir memang secara alami ada pada bahan pangan dan dapat menyebabkan pembusukan atau penyakit jika tidak dikendalikan. Karena itu, pengolahan pangan dirancang untuk menciptakan kondisi yang menghambat pertumbuhan mikroba. Dan hal ini tidak selalu dilakukan dengan penambahan bahan pengawet. Kan kayak contohnya tuh fermentasi, ataupun kayak as simple as kayak masukin makanan dalam kulkas. Itu kan juga salah satu cara atau metode untuk mengawetkan makanan. Kayak contohnya dulu sosis. Sosis kan pertama kali dibuat itu untuk mempreservasi daging gitu. Jadi makanya dagingnya ditambahin dengan garam, dengan gula gitu-gitu, dengan flavoring supaya dia bisa awet dan dimasukkan ke dalam usus gitu. Jadi tuh nggak semua jenis pengolahan pangan itu melibatkan penambahan pengawet nih. Dan juga menurut artikel, banyak metode pengolahan sudah berfungsi sebagai pengawetan karena mikroba hanya dapat tumbuh pada kondisi tertentu dan tidak dapat tumbuh di kondisi ekstrim seperti suhu yang terlalu tinggi, pH rendah atau pH tinggi, dan ketersediaan air yang kurang. Jadi intinya sebenarnya kita tujuannya ya sama semua ya, kita tuh sama-sama mau menghambat pertumbuhan mikroba di sebuah pangan. Nah, ini tuh nggak cuma dengan penambahan pengawet aja ya, tapi kayak tambah garam, itu kan udah pengawetan ya sebenarnya. Nah, makanya itu kita mungkin kalau untuk pertanyaan atau myth and fact selanjutnya, itu mungkin berhubungan tapi agak enggak nih. Yaitu, tanggal baik dikonsumsi sebelum umumnya berkaitan dengan mutu pangan, bukan keamanan pangan. Baik dikonsumsi sebelum berarti best before date ya, Kak? 81% jawabannya benar dan jawabannya itu fakta.
Karena best before sendiri itu merupakan penanda waktu yang berkaitan dengan kualitas atau mutu optimal suatu produk pangan, bukan penentu langsung keamanan pangan. Jadi, walaupun udah melewati tanggal tersebut, makanan itu dapat mengalami penurunan kualitas kayak perubahan rasa, aroma, atau tekstur, namun belum tentu tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, selama kondisi penyimpanan tetap sesuai itu aman banget ya buat dimakan. Nah, mungkin contohnya kayak biskuit. Kalau biskuit kan kering ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kering dan water content-nya sedikit, aktivitas airnya juga rendah, itu tuh sebenarnya susah banget buat bakteri tumbuh. Nah, tapi kalau misalnya ada expired date-nya nih, best before-nya, itu tuh sebenarnya mungkin mungkin ya kualitasnya udah buruk ya, kayak biskuitnya mungkin jadi melempem atau rasanya juga agak hilang. Nah, tapi untuk dimakan sendiri, untuk keamanannya itu sebenarnya masih nggak apa-apa. Kayak aku sendiri sebenarnya sering sih lihat misalkan kue contohnya. Kue kan bisa bilang fresh kan ya, like baru dibikin. Tapi dia ada best before-nya misalkan besok gitu. Lah, terus orang-orang mikir, lah abis besok tuh udah expired. Ternyata tuh enggak. Mungkin setelah hari best before date-nya itu, mungkin produknya sendiri kualitasnya tuh udah turun, udah nggak kayak fresh. Atau mungkin lebih baik untuk dimakan sebelum best before date-nya itu. Betul. Ya nggak mungkin tiba-tiba kayak, oh udah tanggal segini langsung busuk. Nggak mungkin ya. Nah, sebelumnya kita juga udah sempet dengar ya, kayak sempet rame juga mengenai mie instan yang katanya pakai lilin biar awet. Nah, itu sebenarnya salah banget ya, karena kita udah sempat mention juga tadi, kalau misalnya mikroba itu nggak bisa tumbuh di water content yang rendah, ataupun aktivitas air yang rendah kan. Ya, di kondisi yang ekstrim kayak gitu, sebenarnya mikroba nggak bisa tumbuh. Ya, jadi sebenarnya mie instan sendiri, walaupun tanpa pakai lilin tuh udah aman kan ya? Udah aman, karena udah kering banget. Iya, dan juga misalkan lilin kalau dipakai untuk makanan kan harus lilinnya food grade kan. Sedangkan kalau maaf, nggak pernah. Oke, itu nanti disensor aja kali ya. Nah, mungkin mie instan kalau dijual di pasaran biasa berapa sih harganya? Biasa 2.000 sampai 3.000 sih. Iya kan? Terus kalau misalkan tambah lilin, itu kan pasti nambah cost-nya dong. Dan kayak untuk dijual harga segitu emang cover gitu, emang cukup. Itu kayak nggak mungkin ya sebenarnya. Iya. Tapi yang pasti mie instan itu lebih ke kurang nutrisinya. Karena dia cuma karbohidrat dan banyak ini natriumnya ya. Oke, jadi itu dia sesi Myths and Facts hari ini. Mungkin itu juga akhir dari sesi hari ini ya. Nah, terus mungkin kita boleh recap kali ya, apa yang kita udah omongin dari awal sampai akhir. Oke, dari sesi 1 tadi kita udah bahas mengenai definisi food technology, bedanya food science sama food technology. Terus juga kita bahas aplikasi food technology dan miskonsepsi food technology. Kalau food tech itu bukan pasang-pasang doang ya. Nah, dan juga di sesi Myths and Facts, kalau mungkin foodies nyadar, di setiap pertanyaan itu sebenarnya cover aspek-aspek dari food technology. Mungkin yang pertanyaan pertama itu tentang food safety, dan mungkin sampai legislation ataupun regulasi pangan. Jadi sebenarnya food technology itu luas banget ya, bukan hanya masak-masak doang ataupun bukan tentang inovasi pangan, tapi itu juga tentang product development, inovasi pangannya gimana, dan apakah bakal oke gitu buat dijual di pasaran, dan juga manfaat buat kita tuh sebenarnya apa sih gitu. Dan bahkan nanti prospek kerjanya tuh sebenarnya banyak banget. Nanti mungkin kita bisa bahas ya di video selanjutnya ya. Oke, kalau misalnya teman-teman foodies tertarik banget sama video kita, teman-teman boleh like, comment, share, dan subscribe biar teman-teman bisa mantau video-video kami selanjutnya. Kalau gitu, see you on the next episode. Bye-bye!